Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih kepada yang sudah like dan yang belum, bantu Mimin juga untuk tekan tombol like. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1656 sampai bab 1660. Toko barang antik ini tidak besar, dan cahaya di dalamnya sangat redup. Ada beberapa karya seni aneh di rak-rak di aula. Ini pasti barang antik dari benua elemental, dan Ye Chong belum pernah melihatnya sebelumnya. Begitu mereka masuk, seorang lelaki tua kecil keluar dari ruang belakang. Lelaki tua itu tampak berusia 60-an, pendek, bungkuk, dengan kerutan di wajahnya, dan matanya tampak sangat lihai. "Oh, hadirin sekalian, apakah Anda di sini untuk membeli barang antik?" Orang tua itu sangat antusias. "Nama saya Godel, saya bosnya di sini. Anda sangat cerdas, barang antik saya adalah yang terbaik di kota," kata Godel sambil mengambil pedang patah dari rak di sebelahnya. "Semuanya, silakan lihat, tahukah kalian kapan pedang ini berasal? Sejujurnya, ini adalah senjata yang ditinggalkan ketika kita, para dewa manusia yang agung, bertarung melawan 5 elemen naga, dalam pertempuran dewa naga itu. Semua orang pasti pernah mendengar tentang pertempuran itu adalah medan perang yang kejam, dan banyak orang tewas. Mungkin hanya ada beberapa senjata seperti itu di seluruh benua elemental," Godel berkata sambil meludah. Ye Chong, Ruis dan Xiao Furong bahkan tidak melirik pedang yang patah itu, jelas tidak tertarik padanya. Godel tersenyum canggung, "Hei, aku tidak menyangka beberapa di antara kalian terlalu pilih-pilih. Jadi aku harus mengeluarkan hartaku, akan kutunjukkan telur naganya." Saat dia mengatakan itu, Godel menggunakan ekspresi biasanya. Dari lemari lain, dikeluarkan batu oval halus seukuran semangka. Batunya sendiri berwarna ungu, tetapi banyak kotoran terlihat di permukaannya, dan tidak ada kilau sama sekali. Godel berkata, "Tuan-tuan, ini adalah telur naga yang serius. Telur naga, tahukah Anda?" "Telur naga," Ye Chong berkata sambil tersenyum. Di dalam ranselnya kini terdapat telur naga asli, yang sangat berbeda dengan yang ada di tangan Godel. "Itu agak besar," ejek Riz. Godel berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa, telur naga sebenarnya sebesar ini, karena naganya besar." Kemudian, dia berpura-pura menjadi misterius dan berkata, "Sudah kubilang, telur naga ini masih hidup. Itu benar, Anda tidak pernah tahu kapan naga asli akan menetas. Ini ilegal." Ye Chong menjadi semakin geli saat dia mendengarkan. "Benarkah, bisakah bayi naga ditetaskan?" "Tentu saja, saya beritahu Anda, legend punya jika naga kecil itu lahir, itu akan menyebabkan fluktuasi unsur di benua unsur. Bahkan pemimpin di pegunungan Mawar pun bisa merasakannya," kata Godel. Meskipun apa yang dikatakan Godel hanyalah sebuah metafora, kata-katanya yang tidak disengaja mengingatkan Ye Chong. "Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Akankah kelahiran Xiaolong benar-benar menimbulkan kejutan besar?" Ye Chong bertanya. "Tentu saja," Godel berkata. "Jangan percaya. Kenapa kamu tidak membeli telur naga ini kembali, dan kamu akan tahu kapan naga kecil itu menetas." Pada saat ini, Ye Chong diam-diam khawatir tentang apa yang ada di dalamnya, ranselnya. "Itu telur naga asli? Bagaimana kabarmu?" Godel bertanya sambil tersenyum. Ye Chong tenggelam dalam pikirannya dan mengabaikan Godel. Godel mengira Ye Chong dan yang lainnya tidak puas dengan ini, dan ketika mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih, mereka dihentikan oleh Ruis. "Tuan Godel, kami di sini bukan untuk membeli apapun hari ini," kata Reitz. Antusiasme Godel tiba-tiba berubah. "Apa, Anda di sini bukan untuk membeli sesuatu? Lalu untuk apa Anda di sini?"
Ruiz mengeluarkan batu kecubung dan berkata, "Saya punya batu kecubung di sini. Saya menginginkannya. Bagaimana kalau menjualnya di sini demi uang? Apakah Anda ingin melakukan bisnis ini?" Mata Goodell bersinar ketika dia melihat batu kecubung. "Oh, apakah ini benar-benar batu kecubung?" kata Goodell sambil meraihnya. Riz tidak takut dengan manipulasi Goodell dan langsung melemparkan batu kecubung itu ke Goodell. Setelah Goodell memeriksanya, dia berseru dalam hatinya, itu memang batu kecubung asli. Namun, dia berpura-pura tidak terlalu peduli dan berkata, "Kecubung ini tidak berharga sekarang, paling-paling akan diberikan kepadaku. Kamu punya 50.000 koin besar." Koin besar mengacu pada koin Suoan. Menurut harga pasar normal, batu kecubung ini setidaknya bernilai 100.000 koin Soan. Goodell ini benar-benar pencatut. Ruiz tidak bisa mengambil keputusan dan memandang Ye Chong di sebelahnya. Ye Chong tidak mempedulikan hal ini. Yang paling mereka butuhkan saat ini adalah mendapatkan uang dan kemudian segera mencari tempat untuk bersembunyi. "Baik, setuju," kata Ye Chong. Goodell tidak bisa menyembunyikan ekspresi bahagianya. "Oh, bagus sekali, kamu terlihat seperti tamu yang ceria." Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan tas uang besar kepada Ye Chong. Setelah itu, Ye Chong dan yang lainnya meninggalkan toko barang antik. Gutol tertinggal di toko, tidak bisa meletakkannya, terus-menerus mencari batu kecubung. Wajahnya menunjukkan kegembiraan karena menemukan masalah besar. Dia membeli batu kecubung dengan setengah harga dan mendapat keuntungan bersih langsung sebesar 50.000. Di sisi lain, di kamp penjaga kota gerbang timur Suoan, para penjaga baru saja tenang saat ini. Serangan mendadak Cinderella barusan benar-benar membuat mereka takut. Kapten penjaga Bron juga terluka parah dan sedang melakukan perbaikan di dalam ruangan. Sekarang urusan di sini untuk sementara dikendalikan oleh Asas. Saat ini, di sebelah Asas, seorang wakil jenderal melaporkan situasinya. Sebuah tim telah dikirim untuk memperbaiki gerbang kota, mungkin akan diperbaiki dalam setengah hari. Asas mengangguk, orang kuat yang berdiri di sisi lain adalah Leighton, wakil kapten penjaga. Dia berkata dengan ketakutan, "Saya tidak menyangka bahwa Sekte Keseimbangan akan benar-benar menyerang kita. Mengerikan, terima kasih kepada Imam Besar karena datang tepat waktu. Jika tidak, kita semua akan mati di sini hari ini." Artas berkata, "Saya kebetulan di distrik Dongcheng hari ini untuk berbisnis, dan saya tidak menyangka akan bertemu dengan hal seperti ini. Ngomong-ngomong, sudahkah Anda menyelidiki 3 orang yang ingin ditangkap Cinderella? Mereka bukan dari kota Suoan, kami. Dulu di luar kota tadi, kami menemukan 3 penjaga rahasia yang pingsan dan pakaiannya dilucuti. Mereka mungkin yang melakukannya, mereka mungkin mencuri pakaian penjaga rahasia, lalu menyelinap ke kota, dan sekarang mereka sengaja menyembunyikannya." Wakil jenderal melaporkan, Leighton berkata dengan marah, "Bajingan sialan ini, merekalah yang membawa Cinderella ke sini." Tetapi Asas tenggelam dalam pemikiran tentang hal ini. Mampu membiarkan Cinderella, pemimpin Sekte Keseimbangan, memburu dan membunuhnya secara pribadi, dan bahkan tidak ragu untuk memulai perang dengan kota Soan, membuktikan bahwa ketiga orang ini pasti memiliki sesuatu yang sangat berhubungan dengan Cinderella. Mungkin itu adalah harta karun. Kita harus menangkap mereka bertiga secepat mungkin, dapatkan apa yang mereka miliki. Dengan cara ini, tidak peduli apakah kita mundur atau maju di masa depan, aku akan memiliki tawar-menawar dengan Cinderella. Asas membuat perhitungan cepat dalam pikirannya. Segera tutup distrik Dongcheng, Anda sendiri yang memimpin tim dan harus menangkap mereka bertiga. Artas tiba-tiba berkata kepada Leighton. Leighton mengangguk, "Ya, Imam Besar, jangan khawatir, saya akan segera melakukannya." Kemudian Leighton memberi hormat dan segera turun untuk bersiap. Negara kota Soan adalah salah satu kota terbesar di benua elemental. Seluruh kota dibagi menjadi 18 distrik. Di antaranya,
Distrik Dongcheng adalah wilayah terpenting yang bertanggung jawab menjaga gerbang timur. Saat ini, seluruh distrik Dongcheng telah ditutup dan tidak ada yang diizinkan mendekat. Lei Ton dan orang-orangnya mulai mencari jejak Ye Chong dan yang lainnya di seluruh area. Ye Chong dan yang lainnya sudah menemukan penginapan di distrik Dongcheng dan tinggal di sana. Mereka bertiga sedang duduk di dalam ruangan saat ini, mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sekarang, mereka aman untuk sementara. Untuk sementara, Cinderella mungkin tidak akan mengganggu mereka. Dan Ye Chong datang ke sini untuk tujuan lain, yaitu menemukan bujangan hebat di kota dan mencari tahu apakah ada cara untuk menghidupkan kembali orang mati. Namun, Grandmaster dan perpustakaan berada di pusat kota, bukan di sini. Kita hanya bisa menunggu di sini sebentar sampai pusat perhatian selesai sebelum kita pergi, kata Ye Chong. Saat semua orang berbicara, Ye Chong tiba-tiba merasa ada yang aneh dengan ranselnya. Segera setelah itu, gelombang kekuatan elemen Lin keluar dari ransel. Ye Chong membuka ranselnya dan melihat telur naga hijau, yang saat ini bersinar terang. Beberapa retakan muncul di cangkang telur naga. Oh, apakah naga kecil itu akan segera lahir? Furong kecil berkata dengan penuh semangat. Mereka bertiga berkumpul dan mengawasi sekeliling telur naga. Pada saat ini, terdengar suara klik lagi, dan retakan lebar tiba-tiba muncul. Segera setelah itu, kekuatan elemen Lin yang kuat melonjak keluar dari celah tersebut. Bahkan Ruis dan Little Furong dapat merasakan kekuatan dahsyat ini datang ke arah wajah mereka, seolah-olah gelombang udara tak kasat mata menghantam wajah mereka. Lin Yuan memenuhi seluruh ruangan dalam sekejap, dan kemudian meluap keluar ruangan, menyebar semakin jauh. Pada saat ini, Ye Zhan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Goodle, pemilik toko barang antik, sebelumnya. Dia mengatakan bahwa ketika Xiaolong lahir, kekuatan elemen terkait akan meledak, dan bahkan pemimpin gereja di distrik Rose Mountain dapat merasakannya. Jika Cinderella benar-benar merasakannya, Cinderella akan langsung kembali. Bagaimanapun, ini adalah elemental Dragon Xiaolin yang sangat langka. Meskipun tidak ada Cinderella, saya tidak tahu berapa banyak orang yang memikirkannya. Oleh karena itu, elemen naga Xiaolin tidak boleh diekspos. Memikirkan hal ini, Ye Chong membuat pemikiran dan bersiap untuk mengatur susunan ruang di sekelilingnya, yang untuk sementara dapat mencegah kekuatan naga unsur Xiaolin memancar keluar. Dan hampir di saat yang sama saat Ye Chong menggerakkan tangannya, terdengar suara kakak lainnya. Seluruh telur naga benar-benar hancur, dan kekuatan elemen hutan yang sangat kaya dan murni meledak dalam bentuk hijau yang terlihat dengan mata telanjang. Fluktuasi energi yang sangat besar melesat langsung ke langit, menyebabkan perubahan di langit di atas semua orang. Ye Chong diam-diam berpikir, tidak bagus. Detik berikutnya, susunan ruang Ye Chong telah selesai. Lingkaran elemen ruang, seperti pagar, menjebak kekuatan unsur yang dipancarkan oleh Xiaolong, di dalamnya, menghalangi penyebarannya keluar. Hampir dalam sekejap, Ye Chong memotong semuanya, dan tidak ada lagi fluktuasi elemen Lin di sekitarnya. Ye Chong menghela nafas lega. Namun, itu masih satu langkah terlambat, meski hanya sesaat, kelahiran elemental Ancestral Dragon yang baru menyebabkan perubahan di dunia dan telah mengejutkan seluruh elemental kontinen. Saya tidak tahu berapa banyak orang di daratan yang memperhatikan momen ini. Tentu saja perasaan kebanyakan orang berlalu begitu saja, bahkan seperti halusinasi. Namun, Master seperti Cinderella dapat sepenuhnya mendeteksi apa yang terjadi melalui petunjuk dalam hitungan detik. Saat ini, mereka hampir kembali ke kawasan Rose Mountain. Cinderella berkata dengan dingin, sepertinya naga unsur baru telah lahir. Larmor mengangguk, pasti para bajingan itu, sekarang naga unsur ada di dalam tubuh mereka, kita harus mengambilnya kembali. Cinderella hanya melihat ke arah dari negara kota Soan dan tidak berkata apa-apa. Saat ini,
Asas yang menjaga kamp di distrik Dongcheng juga mengetahui bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Lalu ada yang di barak tembok kota, dan di kamp Chengfang, dan imam besar di kamp dapur juga mengetahuinya dan segera merekrut orang. Dia segera berpikir bahwa orang-orang yang baru saja menerobos masuk pasti membawa sesuatu. Tampaknya orang-orang ini benar-benar memiliki harta karun di tubuh mereka. Hal ini memicu pengejaran Cinderella. Memikirkan hal ini, Asas mengirimkan tenaga tambahan untuk melacak jejak Ye Chong dan lainnya. Selain Asas, ada orang lain di kota Soan yang diganggu, yaitu penguasa kota yang berada di kawasan pusat kota. Tiba-tiba dia membuka matanya dan melihat ke timur sambil berpikir. Di sisi Ye Chong, setelah menghentikan gelombang Lin Yuan, dia menghela nafas lega dan punya waktu untuk melihat naga kecil yang baru saja muncul dari cangkangnya. Naga kecil ini seluruhnya berwarna hijau dan hampir seukuran telapak tangan, seperti versi mini dari naga elemen Lin yang lama. Matanya juga berwarna ruby, dan kedua sayap kecilnya yang belum dewasa belum bisa terbuka. Xiaolong mendengus 2 kali, menggelengkan kepalanya, dan memandang ketiga orang di depannya dengan heran. Jika diperhatikan lebih dekat, naga kecil ini cukup lucu. Furong kecil sangat senang saat melihat hal kecil yang lucu. Oh, lucu sekali. Furong kecil ini telah benar-benar lupa betapa menakutkannya naga berelemen kecil ini ketika ia besar nanti. Furong kecil dengan hati-hati mengulurkan jarinya dan menyentuh kepala kecil Xiaolong. Saat Xiaolong menghadapi jari lembut Xiao Furong, dia tidak melawan, malah menggosoknya. Gerakan Little Furong sangat lembut, seolah dia takut mematahkan kepala kecil Xiaolong. Kemudian, naga kecil itu menjulurkan lidahnya dan dengan lembut menjilat jari Furong kecil, membuat Furong kecil terkikik. Lucu sekali, Fleur kecil berkata, bagaimana kalau kita beri nama saja? Furong kecil ini telah sepenuhnya menganggap naga kecil ini sebagai hewan peliharaan. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Dia ingin memberitahu Furong kecil bahwa naga kecil ini bukan hewan peliharaan, dan dia akan menjadi raja naga di masa depan. Namun, jelas Furong kecil sudah mulai memikirkannya. Aku melihatnya menyentuh dagunya, dia berkata dengan serius. Baiklah, nama apa yang harus saya berikan? Saya mendengar orang dewasa mengatakan bahwa semakin umum dan murah namanya, semakin mudah untuk memberinya makan. Agar naga kecil itu bisa berkembang, mari kita beri nama yang lebih umum dan lebih murah. Mengapa kita tidak menelepon Go Senger saja? Bagaimana, nama ini lumayan, terdengar kokoh begitu Anda mendengarnya. Setelah mengatakan ini, Furong kecil bertepuk tangan pada dirinya sendiri, seolah dia sangat bangga dengan inspirasi, jenius miliknya. Kemudian tanpa menunggu Ye Chong dan Ruis keberatan, Furong kecil berteriak pada Xiaolong, Go Seng, nak. Ketika Ye Chong ingin menghentikannya, itu sudah terlambat. Ketika naga kecil itu mendengar Furong kecil menyebutnya demikian, dia mengira itu benar-benar namanya dan dengan senang hati menyetujuinya. Go Senger, Furong kecil berteriak lagi. Hei, kedengarannya bagus sekali. Xiaolong melihat Furong kecil tersenyum, dan dia tampak sangat bahagia, mendengus dari hidungnya dan melompat-lompat. Hei, Go Senger, apakah kamu sangat menyukai nama ini? Kata Xiao Furong. Melihat naga kecil itu melompat-lompat, Ye Chong benar-benar tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ye Chong cukup penasaran. Ada perbedaan besar antara dunia lain dan bumi. Mengapa keduanya memiliki nama yang sama bernama Go Senger? Namun, keadaan sudah seperti ini, begitu naga kecil ini memutuskan namanya, dia tidak dapat mengubahnya. Meskipun dia kemudian ingin memberi Xiaolong nama yang agung, seperti Invincible, Longevity Dragon, Xiaolong mengabaikan semuanya. Dia hanya akan merespons ketika Anda memanggilnya Go Senger. Nama klan naga leluhur di benua elemental yang bermartabat sebenarnya adalah Go Senger. Kontras seperti itu sungguh mencengangkan.
Saya hanya tidak tahu apakah anjing sisa ini akan senang dengan nama ini seperti sekarang ketika dia besar nanti dan mengembangkan kebijaksanaan manusia. Jika Elemental Dragon Laolin mengetahui nama ini, apakah dia akan keluar dari tanah dengan marah dan membunuh Little Furong? Namun, Ye Chong mengkhawatirkan masalah lain sekarang. Lagi pula, mengenai masalah nama, butuh 1000 tahun sebelum Xiaolong mengembangkan kebijaksanaan manusia. Namun, jika kita tidak memikirkan solusinya dengan cepat sekarang, Xiaolong akan segera terungkap. Karena susunan luar angkasa yang baru saja diatur Ye Chong hanya bersifat sementara. Dan naga kecil ini mengandung kekuatan elemen hutan yang sangat murni, dan naga kecil itu belum dapat mengendalikan kekuatan elemen di tubuhnya. Oleh karena itu, ia terus-menerus memancarkan kekuatan ke dunia luar. Jika kita tidak memikirkan cara, jejak Xiaolong akan segera terungkap. Ye Chong menyampaikan kekhawatirannya dan bertanya pada Ruiz apakah dia punya ide bagus. Ruiz berpikir sejenak dan berkata, alangkah baiknya jika kita memiliki kantong luar angkasa. Kita bisa memasukkan naga kecil ke dalam kantong luar angkasa. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu kantong luar angkasa? Kantong luar angkasa adalah dibuka dengan kekuatan elemen luar angkasa, menciptakan ruang hampa yang dapat dibawa-bawa, segala macam benda dapat diletakkan di dalamnya, dan juga dilindungi oleh pembatas ruang sehingga isi di dalamnya tidak terekspos, ucap Ruiz. Ye Chong tiba-tiba menyadari bahwa, terus terang, itu setara dengan senjata ajaib luar angkasa di bumi. Bisakah kamu melakukannya? Ye Chong bertanya lagi. Ruiz berkata, saya telah mempelajari sesuatu tentang itu sebelumnya, tetapi jika Anda ingin membuat kantong luar angkasa, Anda harus memiliki harta karun atribut luar angkasa. Kami tidak memilikinya sekarang. Harta atribut luar angkasa, bahkan di dalam elemental kontinen, sangat langka. Dan tidak mudah ditemukan. Ye Chong berpikir sejenak dan berkata, kalian sembunyikan di sini sekarang. Saya akan pergi ke toko barang antik sebelumnya dan melihatnya. Mungkin ada barang antik di sana yang memiliki atribut spasial. Kemudian, Ye Chong menyelinap keluar dari penginapan sendirian, menuju lagi ke toko barang antik yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Dia ingin mencoba peruntungannya di sana. Pada saat ini, penjaga yang tak terhitung jumlahnya muncul di jalan-jalan dan gang-gang di distrik Dongcheng, mencari Ye Chong dan yang lainnya. Para penjaga ini pergi dari rumah ke rumah, menanyakan apakah mereka melihat orang luar. Godel, pemilik toko barang antik, tentu saja juga ditanyai. Orang yang memimpin tim ke toko barang antik untuk diinterogasi tidak lain adalah wakil kapten penjaga kota timur, Layton. Layton tingginya sekitar 2 meter dan tampak seperti gunung besar yang berdiri di sana. Terutama pedang pendakian gunung di tangannya yang bersinar terang dan sangat menakutkan. Di depan Layton, Godel sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Apakah ada orang luar yang pernah ke tempatmu? Layton bertanya dengan keras. Godel bertanya dengan bingung, orang luar apa? Seorang penjaga di bawah Layton berkata dengan tidak sabar, katakan, 3 orang jahat masuk ke kota Soan kita, apakah kamu melihatnya? Lihat. Godel langsung bereaksi, bukankah ketiga orang luar Layton menyebutkan orang yang sama yang baru saja datang ke tempatnya belum lama ini dan bertukar batu kecubung dengannya? Sepertinya Layton dan yang lainnya ada di sini untuk menangkap seseorang. Saat ini, Godel dengan tenang menyentuh batu kecubung di sakunya. Jika dia mengkhianati Ye Chong dan yang lainnya, aku khawatir batu kecubung ini dan batu kecubung itu akan diambil oleh Layton. Bagaimanapun, Layton ini terkenal di distrik Dongcheng karena serakah. Memikirkan hal ini, Godel melambaikan tangannya dan berkata, tidak, saya tidak melihatnya. Layton tidak banyak berpikir dan mendengus dingin. Jika Anda melihat ke belakang dan melihatnya, segera laporkan kepada saya. Di sana akan ada hadiahnya, tahu? Hah? Apakah ada hadiahnya? Mata Godel berbinar saat mendengar kata hadiah besar. Iya. Selama Anda punya informasi,
kami akan memberi Anda 5.000 koin, kata Leighton. Mendengar ini, Godel mengutuk dalam hatinya, itu terlalu banyak, jadi aku hanya memberimu 5.000 koin. Tahukah kamu berapa nilai sebuah batu kecubung bagiku? Jadi Godel tidak berkata apa-apa lagi, dan hanya mengangguk. Setelah itu, Leighton dan yang lainnya pergi. Melihat mereka meninggalkan toko, Godel diam-diam menghela nafas lega. Dia dengan hati-hati mengeluarkan batu kecubung itu dan meniupnya, memegangnya di tangannya dan memainkannya. Saat dia sedang berkonsentrasi melihat batu kecubung, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Ketika dia menoleh ke belakang, dia tidak tahu kapan seseorang sudah berdiri di belakangnya sambil tersenyum padanya. Itu tidak lain adalah orang yang menukar batu kecubung dengannya sebelumnya, dan dia juga orang luar yang dicari-cari Leighton. Saat dia melihat Ye Chong, Godel terkejut dan kakinya menjadi lemah. Namun batu kecubung itu terjepit erat olehnya. "Iya, itu kamu?" Ye Chong memandangi wajah Godel yang malu. Sedikit lucu, "Ya, ini aku." Kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" Godel memutar matanya, "Untuk berbisnis. Tapi aku tidak membawanya kembali untuk meminta uang." Dia berpikir bahwa Ye Chong berpikir bahwa bisnis tadi merugi dan kembali untuk meminta uang. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Saya di sini bukan untuk meminta uang. Saya di sini untuk terus berbisnis dengan Anda." "Masih berbisnis?" Mata Godel berbinar. Ye Chong bertanya, "Izinkan saya bertanya, apakah Anda memiliki harta spasial di sini?" Godel menggelengkan kepalanya, "Sebenarnya tidak ada hal seperti itu. Tapi, saya tahu mungkin ada tempat." Godel di tengah apa yang dia katakan, dia tiba-tiba diam dan berhenti bicara. Ye Chong mengangkat alisnya dan memandang Godel. "Di mana?" "Yah," Godel berkata dengan suara panjang, dan kemudian membuat gerakan menghitung uang dengan jarinya. "Kamu benar-benar pencatut." Ye Chong memarahi, "Ametis menipuku dengan begitu banyak uang sebelumnya, dan sekarang kamu ingin mengumpulkan uang bahkan untuk satu kalimat." Godel tersipu. Kode ini adalah kode." Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Godel, "Saya pikir Anda harus tahu siapa saya." Faktanya, ketika Ye Chong pertama kali masuk, dia menemukan bahwa Godel tampak sangat ketakutan ketika melihatnya. Ye Chong tahu, Godel pasti tahu identitasnya. Mendengar ini, Godel terkejut. Saya tidak tahu apa-apa. Lagi pula, ada begitu banyak orang di luar yang mencoba menangkap saya. Tidak masalah jika saya membunuh satu atau dua orang lagi. Orang-orang, Ye Chong berkata sambil tersenyum. Godel kaget. Dia juga tidak bodoh. Ada begitu banyak orang di luar yang menangkap Ye Chong. Tapi anak ini masih bisa datang ke sini dengan tenang. Itu membuktikan bahwa anak ini juga mampu. Dia mungkin benar-benar bisa membunuh orang, tidak terbatas. Melihat Godel ketakutan, Ye Chong terus tersenyum dan berkata, "Saya tidak memiliki temperamen buruk. Sebaiknya Anda memberitahu saya sekarang di mana menemukan harta karun elemen luar angkasa. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Ketika Godel melihat ini, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan uang darinya, jadi dia tidak punya pilihan selain berkata kepada Ye Chong sambil meringis. "Iya, ada toko Wanbao di timur. Itu adalah toko harta karun terbesar di seluruh kota Suoan. Ia memiliki semua jenis harta karun. Anda dapat pergi ke sana dan mencoba keberuntungan Anda." "Bagus sekali." Ye Chong mendengus, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. Ketika Ye Chong berjalan ke pintu, dia tiba-tiba kembali menatap Godel. Godel terkejut. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, kan?" Ye Chong bertanya tiba-tiba. Wajah Godel menoleh ke samping. "Oh tidak, dia mencoba membunuh orang dan membungkam mereka." Memikirkan hal ini, Godel berlutut sambil menjatuhkan diri. "Oh, Paman, jangan bunuh orang dan diamkan mereka. Saya tidak akan mengatakan apapun. Aku tidak tahu apa-apa."
Godel memohon dengan berlinang air mata. Ye Chong merasa geli. Aku akan mempercayaimu sekali saja. Sebaiknya kamu menepati janjimu. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku pasti akan kembali dan membunuhmu. Godel berkata dengan cepat, tidak, saya tidak akan pernah memberitahu siapapun. Bagaimanapun, Ye Chong bukanlah orang yang membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Sejauh ini Godel tidak melakukan kesalahan apapun, dan dia tidak bisa begitu saja membunuh orang dan membungkam mereka. Setelah itu, Ye Chong pergi ke toko Wan Bao yang baru saja disebutkan Godel. Meskipun ada banyak penjaga yang berpatroli di sepanjang jalan, bagi Ye Chong, para penjaga ini seperti hiasan, dan para penjaga tidak dapat menemukannya sama sekali. Setelah Ye Chong pergi untuk waktu yang lama, Godel kembali sadar. Dia berdiri dan menyeka keringat dingin di keningnya, yang hampir membuatnya kencing. Godel memikirkannya dan masih sedikit takut. Bagaimana jika anak ini kembali lagi nanti untuk membunuh orang dan membungkam mereka? Saat ini, sekelompok penjaga berjalan melewati pintunya. Godel memutar matanya, lebih baik memberitahu Leighton tentang ini. Aku tidak memberitahunya sebelumnya karena batu kecubung. Namun, sekarang Ye Chong datang untuk kedua kalinya, dia bisa memberitahunya untuk kedua kalinya. Beritahu Leighton berita. Dengan cara ini Anda bisa memegang batu kecubung dan mendapatkan hadiah ekstra. Mengapa tidak? Adapun Ye Chong kembali untuk membalas dendam, dia harus hidup untuk kembali. Godel tahu betapa kuatnya Leighton, dan jika dia menarik perhatiannya, dia akan mati. Memikirkan hal ini, Godel mengambil keputusan dan menyelinap keluar rumah, bersiap mencari lokasi Leighton. Di sisi lain, Ye Chong sudah menemukan toko Wan Bao. Toko tersebut memiliki fasad kecil. Setelah masuk ruangan terlihat sangat gelap. Hanya ada jendela kecil yang menyinari sedikit sinar matahari ke dalam ruangan. Ada beberapa lemari di dalam ruangan yang terlihat berantakan, dengan beberapa harta langka diletakkan di atasnya, dan permukaannya tertutup debu. Dan ada tumpukan barang yang bertumpuk langsung di tanah di pojok. Setelah Ye bergegas masuk, dia melihat seorang pria paruh baya dengan punggung bungkuk, menggunakan kaca pembesar untuk mengamati batu hijau dengan cermat. Baru setelah Ye Chong menghampirinya dan terbatuk 2 kali, pihak lain menyadari ada seseorang yang datang. Halo? Kamu, halo, bolehkah saya bertanya? Apakah kamu pria itu tergagap? Tidak terlalu lancar. Tunggu, apakah kamu seorang penyusup? Matanya dipenuhi dengan pertanyaan, itu bekerja dengan sangat baik. Dan dia segera mengenali Ye Chong, penyusup yang dicari seluruh kota. Ye Chong tersenyum, ini aku, apakah kamu takut? Pria itu berkata, saya tidak takut. Saya terbuka untuk berbisnis. Selama Anda datang untuk berbisnis dengan saya akan melakukannya. Selamat datang. Ye Chong tersenyum, menganggap orang ini cukup menarik. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah Anda benar-benar takut saya akan membunuh Anda? Pria itu melanjutkan, selama Anda tidak dapat membunuh saya bersedia berbisnis dengan Anda. Nama saya Jamur. Tuan, jika kamu punya kebutuhan, tanyakan saja. Saya butuh harta spasial. Apakah Anda punya di sini? Ye Chong bertanya. Oh, kebetulan sekali, kata Fungus. Saya baru saja menerimanya kemarin. Saat dia mengatakan itu, Fungus berjongkok dan mengobrak-abrik tumpukan puing di sudut. Beberapa saat kemudian, Funu mengeluarkan sebuah gelang yang terbuat dari batu giok ungu dan terlihat sangat indah. Jamur berkata, ini adalah tangan dan gelang yang pernah dipakai oleh seorang ahli elemen luar angkasa. Dikatakan bahwa dia menggunakan kekuatan elemen untuk meredamnya selama 99, dan 81 hari di atas. Telah diilhami dengan kekuatan dan kekuatan elemen ruang. Itu adalah harta karun asli yang dikaitkan dengan ruang, harta karun. Ye Chong tidak repot-repot menghitung berapa hari, 999 itu,
dan segera bertanya, "Berapa?" "Oh, baiklah, harta karun atribut luar angkasa itu tidak murah, sangat jarang, harganya setidaknya 10 juta koin," kata Jamur. Ye Chong tercengang, dia tidak menyangka harganya akan semahal itu. Ketika dia keluar, dia hanya membawa beberapa batu kecubung, berpikir itu sudah cukup, dan sisanya masih di penginapan. Ye Chong diam-diam mengutuk dirinya sendiri, betapa bodohnya. Dia berkata, "Oke, tunggu saja aku akan kembali untuk mengambil uang sekarang, dan aku akan datang untuk mengambilnya sebentar lagi." Jamur mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, kamu, jangan khawatir, aku di sini, menunggumu, tapi, kamu harus hati-hati, jangan sampai ketahuan oleh penjaga itu, kalau tidak, kamu harus hati-hati, jangan sampai ketahuan oleh penjaga itu, urusan ini, aku juga tidak bisa melakukannya. Ye Chong geli. Ini adalah orang pertama di benua elemental yang peduli padanya selain Ruiz dan Little Furong. Namun kekhawatiran Fungus hanya pada bisnis ini saja. Setelah itu, Ye Chong keluar dari toko Wan Bao, berencana kembali ke penginapan untuk mengambil batu kecubung, dan kemudian datang untuk membeli harta karun ini. Begitu dia keluar dari jalan, dia dihentikan oleh seseorang. Itu adalah tim patroli penjaga yang terdiri dari hampir 50 orang. Pemimpinnya adalah seorang pria jangkung, tinggi lebih dari 2 meter, memegang pedang pendakian gunung di tangannya. Dia tidak lain adalah Leighton, wakil kapten tim penjaga. Ternyata Goodell lah yang menemukan Leighton dan memberitahu keberadaan Leighton Ye Chong. Ketika Leighton dan anak buahnya bergegas ke toko Wan Bao, mereka kebetulan bertemu Ye Chong di jalan. "Wah, apakah kamu orang luar yang mendobrak masuk? Betapa beraninya kamu datang ke kota Suoan dan bertindak sembarangan," Leighton mencibir. Ye Chong tidak panik saat menghadapi orang-orang ini. Dia mengangkat bahu dan berkata, "Saya di sini hanya untuk menghindari bencana. Saya tidak ingin membuat masalah." Lagi pula, dia masuk ke kota orang lain dan menarik penyihir seperti Cinderella. Ye Chong masih harus menjelaskannya terlebih dahulu. "Haha, berhenti bicara yang tidak masuk akal, kembalilah bersamaku. Jelaskan masalahnya, dan serahkan apa yang ada di tanganmu," kata Leighton. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika aku tidak melakukannya?" "Haha, itu bukan terserah kamu. Jika kamu berani mengatakan tidak, aku akan membunuhmu hari ini dan kemudian membunuh kedua temanmu." "Hehe, aku dengar apakah ada gadis kecil di antara mereka," kata Leighton bersemangat. Wajah Ye Chong menjadi dingin. "Aku akan mengatakannya lagi. Jika kamu tidak ingin mati, biarkan aku lewat." "Haha, aku belum pernah melihat orang yang berani begitu sombong di hadapanku. Leighton, aku akan memberitahumu hari ini." Luar biasa, Leighton sangat marah hingga dia tertawa. Kemudian, dia melambaikan tangannya, "Kemarilah dan ikat anak ini." Leighton memberi perintah, dan selusin penjaga di barisan depan bergegas maju bersama. "Tepat pada waktunya, biarkan aku melatih kemampuanku," kata Ye Chong sambil tersenyum. Faktanya, ketika Ye Chong melihat Cinderella bertarung dengan Asas dan yang lainnya sebelumnya, tanda Cinderella, seni ledakan, selalu ada di pikiran Ye Chong. Dengan pukulan itu, Cinderella membunuh ratusan orang. Jurus ini sangat ampuh. Setelah Ye Chong melihat Cinderella menggunakannya, dia juga memahaminya. Dia pada dasarnya menemukan sasarannya, ledakan itu menghilang. Ini adalah mantra elemen campuran yang menggabungkan elemen api, elemen luar angkasa, elemen gunung, dan elemen hutan. Hanya master elemen hebat tingkat 4 seperti Cinderella yang dapat menggunakannya. Pertama, elemen ruang dan elemen api digunakan untuk meninggalkan ledakan api yang berupa bekas di antara alis seseorang. Kemudian, Anda dapat menggunakan elemen hutan sebagai daya tarik dan elemen gunung sebagai konduksi kapan saja untuk menyalakan api dan meledak. Ketika bekerja sama dengan cara ini, ia menjadi sangat kuat.
Akibat ledakannya saja ratusan penjaga terluka. Jika asas tidak sekuat itu, dia mungkin sudah mati saat itu. Meskipun Ye Chong memahami trik Cinderella, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Tapi sekarang, musuh di depannya memberinya kesempatan. Awalnya, Ye Chong bisa membunuh semua penjaga ini hanya dalam beberapa tarikan napas. Namun, dia berhenti menggunakan gerakan lain. Saya melihat Ye Chong memikirkan satu hal, menggunakan teknik teleportasi dan berkedip, dan tiba-tiba muncul di depan seorang penjaga. Kemudian, Ye Chong mengulurkan jarinya dan mengetuk dahi orang itu dengan ringan. Saya melihat percikan kecil berwarna merah seukuran kuku, berbentuk 5 kelopak melayang di antara alis pria itu. Dan yang terakhir belum menyadari apapun. Ketika dia baru saja bereaksi dan hendak menyerang Ye Chong sudah mundur ke posisi semula. Kemudian, sambil berpikir, Ye Chong menggunakan elemen gunung dan elemen hutan untuk meledakkan percikan api di udara. Bang, terjadi ledakan, dan kepala penjaga yang ditandai itu langsung meledak, dan kemudian seluruh tubuhnya roboh ke tanah, mati. Para penjaga di sekitarnya awalnya bergegas menuju Ye Chong. Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka tiba-tiba menghancurkan diri sendiri, mengejutkan semua orang. Kemudian, Ye Chong mengulangi trik lamanya, menandai percikan api di antara alis para penjaga ini satu demi satu, dan kemudian meledakkannya satu persatu, membunuh para penjaga satu demi satu. Namun, karena ini adalah pertama kalinya Ye Chong menggunakan teknik ini melawan musuh, teknik ini terlihat rumit dalam hal kecepatan dan penghindaran. Tampaknya Ye Chong tidak cukup kuat, yang membuat Lei Ton secara keliru percaya bahwa dengan cukup banyak orang, dia bisa menghadapi Ye Chong. Meskipun Ye Chong telah membunuh beberapa penjaga, dia tidak menakuti siapapun. Haha, anak ini sedang melawan binatang yang terperangkap. Ayo, tangkap dia hidup-hidup, Lei Ton berkata dengan nada mengejek, dengan tatapan jijik dan menggoda. Faktanya, apa yang Ye Chong gunakan sekarang benar-benar meniru tanda Cinderella, teknik peledakan. Namun, kekuatan Cinderella terlalu kuat, lagi pula dia adalah elementalis agung level 17. Oleh karena itu, ketika Cinderella menggunakannya, meskipun pusat ledakannya adalah asas, ia mampu melukai seluruh penjaga di sekitar asas. Tapi kekuatan Ye Chong terbatas, ledakannya hanya merusak satu target dan tidak bisa melukai yang lain. Setelah menggunakannya beberapa kali, Ye Chong menjadi semakin nyaman dengannya. Saat ini, Ye Zhanchang punya keinginan. Cinderella hanya memiliki 4 elemen, namun ia memiliki 1 elemen lebih banyak dari Cinderella. Apa jadinya jika unsur angin ditambahkan? Memikirkan hal ini, Ye Chong melintas dan sekali lagi meninggalkan bekas di alis seseorang. Setelah itu, ia kembali ke posisi semula, dan sembari mengendalikan elemen hutan dan elemen gunung, ia juga menambahkan elemen angin. Detik berikutnya, hanya terdengar suara bang, dan kepala yang ditandai pertama tiba-tiba meledak, dan kemudian, percikan ledakan, dengan berkah elemen angin, kembali menandai ke-7 atau 8 orang di sekitarnya. Itu seperti gelombang elemen angin yang mempengaruhi lingkungan sekitar. Ye Chong sangat gembira dan meledakkannya lagi. Tentu saja, semua kepala orang yang ditandai di gelombang kedua juga meledak. Efek lonjakan yang dihasilkan elemen angin berhasil mengubah serangan tunggal menjadi serangan berkelompok. Namun ledakan kedua jauh lebih lemah dan tidak berakibat fatal. Segera setelah itu, Ye Chong mengambil tindakan lagi, mengikuti proses lonjakan ledakan, dan melenyapkan selusin penjaga sekaligus. Ketika Ye Chong menjadi semakin nyaman, dia tiba-tiba berpikir, jika gelombang kedua ditambahkan, apakah mungkin menghasilkan ledakan ketiga, lalu siklus itu berlanjut? Ketika Ye Chong bersemangat dan ingin mencoba lagi, semuanya sudah terlambat. Karena para penjaga seolah-olah melihat setan, begitu ketakutan sehingga mereka berbalik dan lari. Ye Chong bertarung sampai singsing, bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Kemudian,
Ye Chong melintas dan muncul di depan seseorang di akhir tim, menandai percikan di antara alis orang tersebut. Lalu, Ye Chong menendang pria itu ke kerumunan di depan. Segera setelah itu, terdengar suara ledakan dan tanda percikan api meledak. Percikan api dari ledakan tersebut melonjak dan menyentuh beberapa orang di sekitarnya, menandai mereka untuk kedua kalinya. Kemudian, Ye Chong meledakkannya lagi, dan orang-orang ini juga diledakkan. Percikan ledakan menyebar lagi, menandai lebih banyak orang. Segera setelah itu, percikan api terus meledak di kerumunan, dan jumlahnya semakin banyak, meskipun kekuatan ledakannya semakin kecil, dan beberapa penjaga dapat menahannya sekali. Dia segera ditandai lagi. Setelah beberapa putaran ledakan, lebih dari 30 penjaga semuanya jatuh ke tanah. Bahkan jika para penjaga ini tidak mati, mereka semua telah kehilangan efektivitas tempurnya. Bersambung.